Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama pada kesempatan hari ini, Allah masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kita semua masih beraktivitas disertai dengan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada kedua orang tua, yaitu berani kepada kedua orang tua, berani membentak orang tua, berani memarahi orang tua, berani berkata kasar kepada ayah dan ibu, tidak hormat kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua, tidak sami'na wa ata'na dengan nasihat dan anjuran perbuatan baik dari orang tua, itu merupakan dosa yang sangat besar. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan bahwasanya durhaka kepada orang tua, berani kepada orang tua, berani memarahi orang tua, berani berkata kasar kepada ayah dan ibu, tidak hormat, tidak patuh, acuh, cuek, bebek terhadap orang tua, itu merupakan dosa yang sangat besar, dan tentunya Allah sangat membenci, bahkan Allah murka terhadap anak-anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena anjurannya bagi setiap anak itu harus hormat kepada kedua orang tuanya. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu poin penting yang perlu kita perhatikan. Kuncinya, seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Harus hormat, patuh, tunduk kepada perintah orang tuanya selagi perintah itu dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kemaksiatan. Bahkan dosa yang amat besar. Bahkan Allah murka kepada pelaku anak-anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan saking besarnya dosa seorang anak yang durhaka berani kepada kedua orang tuanya, itu dosanya dibalas bukan hanya di akhirat saja, tetapi langsung disegerakan di dunia. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin tidak disegerakan di dunia, disiksanya hanya di akhirat saja. Seperti contoh, orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat, itu hukumannya, siksaannya nanti di akhirat, dipending dulu, nggak di dunia. Orang yang minum minuman keras, yang bermaksiat, itu dosanya nanti di akhirat. Tetapi kalau berani durhaka kepada ibunya, berani kepada ayahnya, itu nanti dosanya atau siksanya, azabnya bukan di akhirat saja, tapi di dunia pun nanti akan disegerakan. Makanya ada istilah keramat. Ibu adalah keramat. Apalagi hati-hati terhadap sosok ibu. Nggak boleh seorang anak berkata kasar kepada ibunya. Nggak boleh seorang anak membentak ibunya. Nggak boleh seorang anak berani kepada orang tuanya. Nggak boleh seorang anak menyakiti hati orang tuanya, terutama hati seorang ibu. Seandainya orang tua kita, seandainya ibu kita
sampai hatinya tersakiti, sampai marah, murka terhadap anak-anaknya, maka yakinilah Allah pun akan murka terhadap anak yang durhaka berani tersebut. Ya, ingat, hati-hati, jangan sekali-kali kita berani durhaka kepada kedua orang tua, karena siksanya, azabnya bukan nanti di akhirat, tetapi di dunia pun langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua itu tidak berkah hidupnya, ya, tidak akan berkah hidupnya. Bahkan kalau kita ingin sukses hidup kita, ingin mulia hidup kita, ingin istilahnya banyak keberkahan dalam rezeki, banyak keberkahan dalam aktivitas, maka kita dianjurkan untuk memuliakan orang tua kita, untuk menjadikan raja dalam hidup kita. Bahkan istilahnya, kalau rezeki kita ingin seperti raja, rezeki kita ingin ngocor, deras, berkah, maka muliakanlah orang tua kita, maka yakinilah keberkahan rezeki akan terus mengalir kepada diri kita. Itu saking pentingnya anjurannya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka intinya, yuk jelas, kita jangan sampai durhaka berani kepada kedua orang tua kita, karena jelas dosanya sangat besar. Allah murka kepada anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya, dan tentunya siksaan bagi orang-orang yang berani kepada kedua orang tuanya bukan hanya di akhirat saja, tetapi siksaannya juga disegerakan di dunia. Makanya kalau kita sering dengar istilah malin kundang, anak durhaka kepada ibunya yang dikutuk menjadi batu, itu benar adanya. Itu benar adanya. Kalau orang tua, apalagi sosok ibu, kalau sudah murka terhadap anaknya, apa yang diucapkan dari mulutnya, ya, apalagi doa yang jelek, apalagi kata-kata yang jelek, maka akan terjadi saat itu juga, ya, akan terjadi di dunia saja. Contoh, ya, si Fulan durhaka kepada ibunya nggak terima, sakit hati, dan dia berkata kepada anaknya, aku nggak ridho dengan sikapmu, aku nggak ridho dengan perbuatanmu, aku doakan kamu hidupnya tidak akan berkah, kamu akan terhina hidupnya, kamu jadi batu beneran, kamu jadi orang hina beneran, kamu jadi orang gila beneran. Itu saking nggak bolehnya kita durhaka kepada ibu, nggak boleh kita berani kepada orang tua. Banyak orang-orang yang istilahnya hidupnya tidak berkah, hidupnya tidak sukses, karena apa? Berani terhadap kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita mau muhasabah diri, coba yang terbaru tuh, ada kemarin ya, ada artis yang berani kepada orang tuanya. Mohon maaf, meninggalnya sengsara, meninggalnya tidak terhormat, meninggalnya dipenuhi dengan segala penyakit. Tuh gara-gara berani kepada orang tua, gara-gara berani kepada ibunya. Bahkan kalau kita bisa melihat kepada sejarah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, satu ketika ada sahabat yang meninggal dunia, yang ketika sakaratul maut susah, ya, sakaratul mautnya mau meninggal susah, kagak bisa meninggal, mencengap, matanya melotot, kesakitan, ya. Para sahabat bingung, ini kenapa sahabat ini, si Fulan ini gimana nih, ya, kok mau sakaratul maut susah nih, kagak bisa, ya, merengek, kesakitan, matanya melotot, ya kan? Matanya melotot, ya, kesakitan, bla bla bla. Ya, akhirnya para sahabat memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang, ya, ditanya pada sahabat, ada dosa apakah si Fulan ini? Ada dosa apakah si Fulan ini yang mengakibatkan dia susah dalam sakaratul maut, susah dalam kematiannya? Ya, seketika ada sahabat yang menjawab bahwasanya ya, si Fulan ini pernah satu ketika ibunya manggil, tetapi anak ini, sahabat ini tidak menjawab karena lagi sholat sunnah. Ya, dipanggil sama ibunya, si anak ini nggak jawab, Anda sholat sunnah. Loh, padahal lagi sholat sunnah loh. Ya, nggak jawab panggilan ibu. Ya, kemudian si ibu ini jawab,
Ya istilah intinya, wah aku nggak ridho nih, ya aku manggil anakku tapi anakku tidak menjawabnya, tidak menggubrisnya, ya didoain tuh sama ibunya, semoga hidupnya tidak berkah, ya aku nggak terima, sakit hati, ya padahal setelah itu anaknya ini, sahabat ini langsung menemui ibunya, cuman gara-gara tidak menjawab panggilan dari ibu karena lagi sholat sunnah, ya itu sampai segitunya dapat apa namanya, susah dalam sakaratul maut. Apalagi diri kita, ya yang berani kepada orang tua kita, ya dipanggil orang tua ngeyel, dipanggil orang tua jawabannya kasar, ya ditelepon orang tua kagak diangkat, orang tua mau video call kagak diangkat, ya seperti apa dosanya, ya itu baru itu sahabat itu. Akhirnya apa, akhirnya apa namanya, Nabi mengajarkan para sahabat untuk mencari ibunya, untuk mencari orang tuanya, untuk mencari ibunya. Akhirnya apa, dipanggillah ibunya, ya dipanggilnya ibunya sahabat tersebut yang cerita, memang ya aku pernah nggak ridho terhadap anakku gara-gara apa namanya, gara-gara anakku ini ketika aku panggil anakku, ya anakku nggak nyamperin aku, nggak jawab panggilanku, sehingga aku nggak ridho. Tuh akhirnya apa, Nabi mengatakan kepada ibunya, tolong ikhlaskan, ampuni dosa anaknya, ya agar anaknya tersebut bisa mati dengan lancar, biar bisa segera mati. Akhirnya apa, ibu tersebut mengikhlaskan anaknya, mengampuni dosa anaknya. Akhirnya apa, sahabat tersebut, anak tersebut baru bisa meninggal dunia dengan tenang. Tuh ya efek berani, ya cuman nggak jawab panggilan seorang ibu. Apalagi kita, ya yang berani kepada orang tua kita, berani membentak orang tua kita, acuh kepada orang tua kita, ya hati-hati kalau sampai orang tua kita sakit hati, kalau sampai orang tua kita keluar kata-kata yang, doa yang jelek, wah yakinilah hidup kita tidak akan berkah di dunia akan menjadi gelandangan, di dunia hidup kita akan sengsara, ya apalagi nanti di akhirat akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan api yang menggejolak, api yang begitu panas, yang panasnya mengalahkan matahari, yang panasnya mengalahkan api di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka yuk jadikan diri kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan kewajiban bagi setiap anak untuk hormat, patuh, tunduk, sayang, cinta, love, mahabbah, seneng, trisno, apalagi love, sarangeo, ya terhadap orang tuanya, apalagi kepada ibu. Ini wajib, titik hukumnya wajib. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua, patuh kepada orang tua, ini urutannya nomor 2 setelah kita berbakti, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kan udah jelas, Allah itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Setelah kita menyembah Allah, setelah kita istilahnya melaksanakan perintah Allah, sami'na wa ata'na kepada Allah, ya yang nomor 2 kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Sangat penting sekali berbakti, hormat, patuh kepada kedua orang tua kita. Dan ini perintahnya sudah jelas. Perintahnya sudah jelas. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu, kepada kedua orang tuamu. Tuh sudah jelas. Allah perintahkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menyembah selain Allah. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita musyrik, syirik kepada Allah, karena syirik, musyrik itu merupakan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah disuruh, ya, menyembah Allah, ya, setelah kita disuruh menyembah Allah, setelah kita disuruh jangan menduakan Allah, maka setelah itu kita dituntut untuk
wabil walidaini ihsanan. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang tua. Artinya berbuat baik kepada orang tua kita itu berarti kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, hormat kepada orang tua kita, ya, sayang kepada orang tua kita, patuh kepada orang tua kita. Ya, kalau kita sudah dewasa, orang tua kita sudah tua, sudah nenek-nenek, kita urusin mereka, kita cukupi keperluan mereka. Jangan sampai kita berkata kasar kepada mereka. Tuh, ya, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi urutan nomor 2. Ya. Jadi urutan nomor 2. Bukan begitu saja, ini ada lanjutannya. Ya. Saking kita pentingnya disuruh berbuat baik kepada orang tua, suruh patuh hormat kepada orang tua, kita tidak boleh berkata kasar. Ya. Bahkan bukan hanya berkata kasar, kita berkata menolak aja, kagak boleh, itu perintah Allah. Ya. Cuma kasarnya bukan kasar bentak. Kalau bentak mungkin itu lebih parah lagi. Di bawah bentaknya aja itu tidak boleh. Kata kata istilahnya cuman menyanggah dikit aja kita tidak boleh. Apalagi sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Itu tidak boleh. Ini ada lanjutnya, kata Allah, dilanjutkan. Ya, setelah kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, dianjurkan ada nih penjelasannya lebih jelas lagi. Di sini dijelaskan, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma ufiw wala tanharhuma wa kul lahuma qaulan karima. Ya, di sini jelaskan imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma, lapan ahaduhuma itu panjang, ya, majaiz. Au kilahuma fala takul lahuma, ini ada penekanan lagi panjang, ya. Ufiw, ufinya aja ada tasdidnya, ditekan. Ufiw wala tanharuhuma wa kullahuma qaulan karima. Di sini lanjutannya adalah jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ufin. Ya, kata ufin, jangan berkata dan janganlah engkau membentak. Janganlah kalian membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, kaulan kariman, dengan perkataan yang baik. Tuh dijelaskan lagi. Ya, ketika kita mendapatkan kedua orang tua kita umurnya panjang sampai usia lanjut, sampai kakek dan nenek, ya, dalam pemeliharaan kita, dalam merawatan kita, kita itu jangan sampai keluar kata kata-kata istilahnya kasar, kata-kata nggak sopan, bahasa kasarnya. Nggak boleh keluar kata-kata nggak sopan. Contoh, kita dipanggil Alif, oh, jawabannya apaan sih? Nggak boleh itu. Ya, Rapli. Ya, apa sih Bu? Ya, nanti Bu. Nggak boleh. Ya, si Asep. Asep, sini. Nanti Bu, nggak boleh. Ya, sambil jawabnya ianya kenceng. Ya, itu nggak boleh. Ya, saking kita harus hormat, patuh, sayang sama orang tua. Ya, atau apalagi pasang muka Timberlake, pasang muka setan, dipanggil orang tua, ya, jawabannya ketus, jawabannya songong, jawabannya acuh. Itu nggak boleh. Apalagi ditegaskan di sini, ya, ufin ini di bawah kata bentak. Di sini ada dijelaskan nih. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Tuh, janganlah kalian membentak keduanya. Artinya apa? Kagak boleh kita itu memarahi mereka. Kagak boleh kita keluar kata-kata kasar, apalagi keluar kata binatang, apalagi keluar kata setan, apalagi keluar kata-kata yang senonoh terhadap kedua orang tua kita. Ini loh, Allah mengatakan saking kita pentingnya menghormati kedua orang tua. Jawab saja, jawab istilahnya yang kagak sopan aja kagak boleh. Apalagi bentak, ini kagak boleh. Ya, kagak boleh. Kata Allah, ya, kalau kita bertemu orang tua kita, menghadap kedua orang tua kita, mengobrol, ngomong sama orang tua kita, kita dianjurkan untuk wakullahuma qaulan kariman. Berkatalah dengan perkataan yang kariman, perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Tuh,
Ini loh Allah yang perintahkan kepada kita untuk hormat, patuh, sayang kepada kedua orang tua kita. Sampai perintah Allah ini, hormat kepada orang tua ini diletakkan urutannya nomor 2 setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bukan hanya sekedar hormat saja, tapi sikap kita, akhlak kita terhadap orang tua kita juga harus dijaga. Ya, mulut kita jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak sopan. Jangan pasang muka cetus, jangan pasang muka-muka tembelek bahasa kasarnya. Si Ali pasang muka tembelek, si Asep pasang muka tembelek, ya, si Bagas pasang muka setan, ya, si Rapli pasang muka judes. Rapli, apaan sih mah? Rapli, apa sih mbah? Ya, Asep dipanggil mamanya, mamanya, Asep, naon sih mak? Oh, bahasa Sunda. Alip dipanggil neneknya, dipanggil mama. Alip sini, apa sih nek? Apa sih mama? Oh, asik lagi main game. Ah, itu tuh nggak boleh, kagak boleh. Tapi lembut, ya. Alip dipanggil mamanya. Alip, dalam. Ya, Asep dipanggil mana? Asep, kadia. Enggih. Oh, Bagas dipanggil sama ibunya. Gas, sini dong. Ya, mak. Segera datang, ya. Rapli dipanggil ibunya dari Jepang, ditelepon video call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sehat? Sehat. Oh gitu. Harus kata-kata yang lembut, harus kata-kata yang sopan. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Itu saking pentingnya berbakti kepada orang tua kita. Allah sudah menegaskan, sudah merinci bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita semua bisa senantiasa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadi orang yang bisa menjaga perasaan, perkataan kita, hormat kita kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saking pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan sampai kita durhaka berani kepada kedua orang tua kita. Allah tegaskan lagi di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, ridullah fi ridul walidain wa syuhtullah fi suhtil walidain. Artinya apa? Ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung terhadap murkanya orang tua. Ini perkataan Nabi, ini sabdanya Nabi, ditegaskan ridho Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua kita ridho terhadap diri kita sebagai anaknya, maka Allah pun akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan membersamai kita, Allah akan menyertai kita, Allah akan selalu terlibat dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga hidup kita akan penuh dengan keberkahan, sehingga hidup kita akan penuh dengan kesuksesan, sehingga hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Tetapi sebaliknya, ketika orang tua kita tidak ridho dengan diri kita, karena sikap kita, karena akhlak kita, karena perbuatan kita, karena omongan kita, maka Allah pun akan murka kepada diri kita. Kalau Allah sudah murka kepada diri kita, maka hidup kita tidak akan berkah, hidup kita akan belangsak, hidup kita akan penuh dengan masalah, hidup kita akan ruwet, hidup kita akan hina, hidup kita tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih tidak akan selamat di akhirat. Makanya yuk mulai dari sekarang, ayo perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali durhaka berani kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita membentak, berani, tidak hormat, tidak patuh kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Sudah jelas, berani durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Bahkan saking besarnya dosa terhadap orang tua, itu siksanya disegerakan di dunia, siksanya tidak ditahan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia langsung dibalas terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Alif berani kepada orang tuanya, ibunya jawab, Alif jadi batu, maka Alif jadi batu. Ya, Asep berani kepada ibunya,
dan ibunya marah sampai berkata, Asep jadi cacing, maka akan jadi cacing. Ya, Rapli berani kepada orang tuanya, ya, sampai ibunya bilang kepada Rapli, Rapli jadi serigala, maka akan jadi serigala. Bagas berani kepada ibunya sampai ibunya marah kepada Bagas, ya, Bagas dikutuk menjadi kutu, maka akan menjadi kutu beneran. Itu saking bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Ditegaskan lagi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak. Saking wajibnya kita harus berkata dengan kataan yang baik, dengan perkataan yang sopan. Bahkan ditegaskan lagi, ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho terhadap kita, sehingga apa? Sehingga hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, yang senantiasa selalu mendapat ridho dari orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Afwan, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.